Sahabat semua dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di channel ini. Terima kasih telah menonton. Pada video kali ini kembali lagi kita akan membahas soal-soal mengenai kompetensi teknis Pranata komputer. Untuk materinya materi jaringan komputer. Langsung saja kita ke soalnya. Soal yang pertama, jaringan komunikasi satu perangkat lain dengan perangkat lainnya dalam jarak sangat dekat dan hanya untuk pribadi disebut jaringan A. PAN, B. LAN, C. MAN, D. WAN. Jadi untuk jawaban soal nomor 1 adalah A. PAN. Berikut pengertian mengenai jaringan PAN atau yang disebut dengan Personal Area Network adalah jaringan komunikasi satu perangkat dengan lainnya dalam jarak yang sangat dekat, hanya dalam beberapa meter saja. Selanjutnya ada jaringan Local Area Network, biasa disingkat dengan LAN, adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Kemudian ada lagi jaringan Metropolitan Area Network atau yang disingkat dengan MAN, adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Selanjutnya ada jaringan WAN, Wide Area Network, merupakan kumpulan dari LAN atau workgroup yang dihubungkan dengan alat komunikasi, modem dari jaringan internet, dan server pusat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, pada start topologi, perangkat jaringan apa yang digunakan? A. Repeater, B. Switch, C. Terminator, D. Amplifier. Jawabannya adalah B. Switch. Topologi star merupakan metode untuk menghubungkan beberapa node menggunakan satu perangkat keras, yaitu hub atau switch dalam sebuah jaringan. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Untuk menghubungkan beberapa jaringan diperlukan perangkat jaringan, yaitu A. Router, B. Bridge, C. Gateway, D. Backbone. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah A. Router. Fungsi router menghubungkan sejumlah jaringan untuk menyalurkan data dari satu jaringan ke jaringan lain. Router digunakan untuk menghubungkan satu LAN dengan LAN lainnya, berbeda dengan switch yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan LAN. Selanjutnya soal nomor 4. Keuntungan jaringan client server yaitu A. Tidak tergantung server, B. Biaya operasional murah, C. Kecepatan akses yang tinggi, D. Klien terbatas. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah C. Kecepatan akses yang tinggi. Berikut ini keunggulan jaringan client server. Yang pertama, kecepatan aksesnya lebih tinggi. Kemudian yang kedua, lebih aman karena administrator mengatur setiap layanan bagi komputer klien. Yang ketiga, backup data langsung dari server karena server adalah pusat data yang akan diakses oleh komputer klien. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5, untuk koneksi LAN, Ethernet yang sering digunakan berbasis teknologi IEEE. A. 802.3, B. 802.11, C. 802.11b, D. 804.3. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah A. 802.3. Penjelasannya, kebanyakan LAN berbasis pada teknologi IEEE 802.3 Ethernet yang menggunakan perangkat switch yang mempunyai kecepatan transfer data 10, 100 atau 1000 megabit per sekon. Selain teknologi Ethernet, saat ini teknologi 802.11b atau biasa disebut Wi-Fi
juga sering digunakan untuk membentuk LAN. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Untuk mengetahui apakah komputer dalam jaringan sudah terhubung dengan komputer lain, digunakan perintah A. Ping, B. Command from, C. ipconfig, D. cmd. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah A. Ping. Perintah ping adalah perintah command from atau cmd yang digunakan untuk menguji kemampuan komputer sumber dalam mencapai atau menghubungkan komputer tujuan yang ditentukan. Selanjutnya soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan IP address? A. IP address adalah gambaran atau rangkaian jaringan. B. IP address adalah alamat dari server. C. IP address adalah jaringan LAN nirkabel. D. IP address adalah alamat atau address global yang menggunakan protokol TCP atau IP. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah D. IP address adalah alamat atau address global yang menggunakan protokol TCP IP. Penjelasannya, IP address atau yang disebut dengan Internet Protocol Address adalah sebuah identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubungan dalam jaringan internet. Fungsinya seperti nomor rumah pada alamat, yaitu untuk memastikan agar data dikirim ke perangkat yang tepat. Soal nomor 8, alamat IP yang menggunakan alamat 192.0.0.0 termasuk ke dalam kategori A. Kelas A, B. Kelas B, C. Kelas C, D. Kelas D. Jawaban yang tepat adalah kelas C. Jadi untuk kelas IP address itu bisa dilihat di kolom ini. Rank IP dari 1 sampai 126 itu kelas A. Kemudian rank IP dari 128 sampai 191 itu kelas B. Kemudian IP 192 sampai 223 itu kelas C, kemudian IP 224 sampai 239 itu kelas D, kemudian 240 sampai 255 itu kelas E. Selanjutnya kita ke soal nomor 9. Protokol apa sajakah yang terdapat pada layer network pada OSI? A. IP, B. UDP, C. FTP, D. HTTP. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah A. IP. Berikut penjelasannya. Pada layar aplikasi itu protokolnya ada HTTP, FTP, dan SMTP. Kemudian pada layar presentation itu ada protokolnya JPEG, GIF, kemudian ada MPEG. Kemudian pada layar session itu ada AppleTalk, WinSock. Layar transport itu ada TCP, UDP, dan SPX. Kemudian pada layar network itu ada IP, ICMP, IPX, dan ARFP. Kemudian pada layar data link itu ada Ethernet dan ATM. Kemudian ada layar physical itu Ethernet, kemudian fiber, dan wireless. Soal nomor 10, OSI referensi model dikembangkan pada tahun A. 1977, B. 1980, C. 1978, D. 1983. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah A. 1977. Penjelasannya, model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau yang disingkat dengan ISO di Eropa pada tahun 1977. Soal nomor 11, apa kepanjangan dari TCP/IP? A. Transmission Control Protocol / Internet Provider, B. Transmission Control Protocol / Internet Protocol, C. Transmission Control Provider / Internet Protocol, D. Transmission Control Port
garing internet provider. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 adalah B. Transmission Control Protocol garing internet protocol. Soal nomor 12, apa urutan warna ketiga di kedua sisi pada pengkabelan secara crossover? A. Biru-biru, B. Putih-oranye, putih-hijau, C. Hijau-oranye, D. Coklat-coklat. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 itu B. Putih-oranye, putih-hijau. Jadi untuk urutan pengkabelan crossover itu bisa dilihat pada penjelasan berikut ini. Warna ujung, apabila warna ujung 1 itu putih oranye, maka ujung 2-nya itu putih hijau. Apabila warna urutan kedua oranye, kemudian ujungnya itu hijau. Kemudian apabila urutan ketiga putih hijau, maka ujungnya putih oranye. Ini juga bisa dibolak-balik, putih oranye atau putih hijau. Jadi untuk jawaban soal nomor 12 itu adalah B. Selanjutnya kita ke soal nomor 13. Di bawah ini yang termasuk kabel berjenis twisted pair adalah A. TCP garing IP, B. UTP, C. Coaxial, D. STP dan UTP. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah D. STP dan UTP. Kabel twister pair memiliki 3 jenis yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan, di antaranya kabel UTP, kemudian FTP, dan STP. Selanjutnya kita ke soal nomor 14. Komponen jaringan komputer yang berfungsi memperkuat sinyal dengan menerima sinyal dan suatu segmen kabel lalu memancarkan kembali sinyal tersebut dengan kekuatan yang sama dengan sinyal aslinya pada segmen kabel lain adalah A. Bridge, B. Router, C. Repeater, D. Switch. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah C. Repeater. Penjelasannya, repeater merupakan perangkat yang berfungsi untuk menerima sinyal yang berisi data dalam suatu jaringan. Dengan menggunakan repeater, maka jangkauan jaringan akan lebih luas. Repeater menerima sinyal dan kemudian memancarkan kembali sinyal yang identik dengan sinyal asal, tetapi dengan cara yang berbeda. Selanjutnya kita ke soal nomor 15. Terbentuknya komputer network berawal dari tahun 1950-an, di mana ketika itu jenis komputer mulai beragam sampai akhirnya tercipta superkomputer dan ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan A. TSS, B. ISP, D. APG, D. DOD. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah A. TSS. Penjelasannya, Team Sharing System atau yang disebut dengan TSS merupakan konsep distribusi proses berdasarkan waktu. Ini merupakan bentuk pertama pengaplikasian jaringan network komputer. Pada sistem TSS, beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah host komputer. Selanjutnya kita ke soal nomor 16. Sekumpulan komputer berjumlah banyak yang terpisah-pisah akan tetap saling berhubungan dalam melaksanakan tugasnya merupakan pengertian dari A. Jaringan komputer, B. Manajemen komputer, C. Sistem komputer, D. Sistem informasi. Jawaban untuk soal nomor 16 adalah A. Jaringan komputer. Penjelasannya, jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling berhubungan serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Soal nomor 17, apa kepanjangan dari OSI? A. Organization System Interconnection, B. Open System Interconnection, C. Open System Internet, D. Organization System Internal. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah B. Open System Interconnection. Penjelasannya, model OSI atau Open System Interconnection diciptakan oleh International Organization for Standardization ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur.
Soal nomor 18, apa kepanjangan dari HTTP? A. Hypertext Transfer Protocol, B. Hypertext Transfer Protocol, C. Text Transfer Protocol, D. Hypertext Transmission Protocol. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 adalah B. Hypertext Transfer Protocol. Oke sahabat semua, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan soal-soal kita pada kesempatan ini. Apabila dirasa video ini bermanfaat bagi sahabat semua, mohon dukungannya untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih telah menonton. Salam sukses dan bahagia.